Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita kali ini jauh nih ya, ada Pak Dede. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Mas Bro. Pak Nana, Om Irham. Alhamdulillah. Ini sesi sebenarnya apa ya? Kalau ditaruh di sesi kan kita sebenarnya masih awal-awal gitu ya Ham ya. Ya, Ini Pak. harusnya bayanganku itu sesi ini itu sebenarnya sesi termasuk sesi akhir harusnya. Akhir dari semua pencapaian itu harusnya ujungnya ke sini nih, ya kan? Iya. Waduh. Kesukarelawanan karyawan kayak gitu tuh itu kan sebenarnya ujung akhir dari kalau kita di Agi ya. Journey-nya ya. Iya. Aduh, cuma oke deh, boleh kan kita nggak sabar untuk mendengarkan sesuatu yang baik gitu kan Ham. Langsung ke ujung ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin langsung sebelum ke jauh bisa kenalan dulu kali Pak Dede. Karena mungkin ada beberapa yang belum kenal nih. Pak Dede ini dari mana asalnya Pak Dede? Ya, salam kenal semuanya buat teman-teman Agi. Saya Dede, kebetulan asal dari Komatsu Group Indonesia. Jadi kami Nice. masih bagian dari Astra Group. Oke, Gitu. Komatsu. Berarti di mana nih kantornya Pak Dede? Kantor saat ini saya di KMSI di Cakung, masih satu area sama United Tractor. Oke. Kalau tinggalnya sendiri di mana Pak Dede? Keluarga, anak, istri? Saya tinggal di Condet saat ini, alhamdulillah diamanahi satu istri dan dua anak, satu putra dan satu putri. Berarti di Komatsu, kemudian tinggal di Condet. Ya lumayan lah ya, relatif perjalanan. Terus kalau keterlibatan di Agi, pertama awal mulanya tuh gimana Pak Dede? Kenal Agi gitu, atau tahu Agi? Wah, ini flashback pertama kali itu 2010 ya Pak Nana ya, kurang lebih ya. Kira-kira. Kira-kira itu 2010. Jadi saya kenal itu pertama kali cerdas cermat CCIA. Oh, CCIA ya. Iya, Cerdas cermat Insan Astra ya, kalau nggak salah apa? betul. Iya, awal itu 2010 masih pakai seragam ijo-ijo, ikut cerdas cermat, terus dikomentarin ini baru pada pulang lembur ya dari pabrik. Senior ya. Saat itu ikut peserta Ham. Oh, Peserta. oke. Peserta Luar cerdas biasa. cermat. Nah, berarti pernah ngapain aja nih? Peserta udah pernah. Terus? Peserta udah pernah. Terus kedua, alhamdulillah pernah di kepanitiaan bantu Mbak Opi Oh, jaga-jaga stand makanan lah ya, sesuai itu dengan tahun berapa tuh Pak? stand makanan itu kalau nggak salah 2000. Mungkin Agi awal 2011 2012 begitu ya Pak Dede ya. 11-12an kali ya. Kurang lebih itu 12-13an kali ya, waktu itu masih Itu ada. 10 tahun lalu loh Ham. Iya. Iya. Udah lama ya. Jadi berasa kayaknya tua bener ya, udah 10 tahun. Berarti panitia konsumsi udah pernah. Panitia apa lagi Pak Dede? Pernah Pak Dede? Panitia, saya tim serabutan aja lah, di mana dibutuhkan siap bersedia ya Pak ditempatkan. Dede ya. Pokoknya kalau Agi itu tempat paling nyaman dan tempat paling asik lah, bisa banyak belajar dan kenal dah sama teman-teman gitu kan. Nah, emang kesan apa sih Pak yang paling nempel selama ini gitu di keterlibatan Agi sampai melekat gitu? Kalau kesan pertama kali memang udah pasti lah yang CCIA pertama ya. Itu sebuah perusahaan besar multinasional Astra, muslimnya membuat kegiatan mengumpulkan lah ya semua insan Astra di dalam acara cerdas cermat Insan Astra gitu kan. Terus yang paling berkesan berikutnya adalah di 2018 ketika saya bertemu dengan almarhum Pak Fahrial rahimahullah. Di sana saya sempat foto terakhir sama beliau, sama Bang Pitung juga, bertiga tuh di panggung. Oh iya. Dan saya alhamdulillah dapat kesempatan menjelaskan mengenai program Beras Delanggu, mungkin kalau masih ingat. Iya. Itu di situ. Terus setelah menjelaskan Beras Delanggu, alhamdulillah saya diberangkatkan umroh sama Agi dari Agi. Iya. Oh, Pak Dede dapat door prize ya? Iya, Pak. Oh, Gitu. iya, betul, 2018 betul. saya berangkat November gitu. Ya tumpuk-tumpuk itu berkesannya. Wah, itu paling berkesan itu 2018, Pak. Itu Agi heboh banget itu. Ini Pak Dede yang menang Pak Dede. Saya bilang, siapa sih Pak Dede? Saya belum kenal tuh. Respon saya pertama kali juga kaget, diem aja.
bener nih, ya udah maju-maju aja gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Kalau saya justru kenapa Dede itu yang kita mulai ada Agi Koin yang Pak Dede bawa sepeda tuh katanya dari rumah jadi panitia ke acara tuh naik sepeda. Itu tahun Nah, berapa itu tuh ya? yang saya jaga stand itu, Dia yang bawa botol bekas. ya bank sampah. Saya Ya. bawa sepeda itu. Iya, Dan iya. saya di situ kenal dengan teman-teman pengajian. Oh, Pangkajian ya, Mang Ya, Adi. pengajian Ya. itu saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada komunikasi dengan mereka. Jadi kira-kira kita bisa collab seperti apa nih anak-anak sepeda sama anak teman-teman pengajian gitu. Karena memang Berarti mereka lagi konsen. emang anak sepeda sejati ya Pak Dede ya? Wah, enggak. Kalau anak sepeda sejati itu kurus-kurus. Kenapa senang naik sepeda gitu Pak? Kan memang ini sebenarnya Pak Dede bisa dibilang justru naik sepeda itu sebelum booming masa corona yang orang hype-nya naik sepeda bus gitu kan ya, tinggi banget ya. Iya. Dan ada masa-masa di mana sepeda itu mahalnya luar biasa gitu ya. Saya masih kebagian cuan itu, kalau lagi mahal itu saya kebagian cuan. Emang apa sih Pak enaknya naik sepeda itu Pak, atau berkomunikasi tadi ya teman anak-anak sepeda gitu? Ya. Serunya tuh apa Pak? Sebenarnya awal saya main sepeda itu 2010 dikarenakan saya cedera lutut. Saya 2010 saya cedera lutut, terus hanya setahun off, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh olahraga itu renang dan sepeda. Oh, I see. Akhirnya saya memilih main sepeda. Terus pertama kali saya main sepeda tuh saya langsung main DH, downhill sama AM, all mountain. Jadi saya main itu cuma beda ya, all mountain sama DH saya taunya sepeda gunung selesai aja dah. Nah itu terakhir saya main all mountain itu di Gunung Papandayan. Jadi saya start. Lah itu kan pengobatan ya. Iya, pengobatan udah sepedanya ke gunung. Kayaknya pengobatannya sepeda di komplek gitu loh Pak. Awalnya itu dulu Pak. Cuman kan lama-lama gatel kan. Paling ya gitu Pak. Jadi memang menariknya di situ Pak. Cuma pas akhirnya saya jual sepeda DH, sepeda all mountain itu saya jual karena satu saya melihatnya kok waktu habis di jalan gitu. Menuju lokasi buat naik sepedanya menuju lokasi gitu ya kan. Kayak saya terakhir itu main ke Garut, Gunung Papandayan, berangkat Jumat malam sampai nginep, terus Sabtu pagi berangkat lagi ke Papandayan main sepeda, start jam 6 pagi, finish jam 6 sore. Saya lupa di tahun berapa saya pindah ke sepeda lipat. Main komuter lah. Sepeda lipat lebih banyak untuk ke mana aja itu Pak Dede? Lipat itu baru saya mulai main ke kantor Pak. Itu jadi dari rumah ke kantor, atau kalau Sabtu Ahad saya main ke Bogor, goes iseng. Jadi abis subuh nanya ada kegiatan nggak sama istri sama anak, nggak ada, oh ya udah saya tinggal ya, abis subuhan berangkat ke Bogor, nanti pulang jam 9, jam 10, jam 12 sudah di rumah, kayak gitulah. Berapa kilo tuh Pak rekor naik sepeda lipat itu Pak? Sepeda lipat, nah terakhir saya sebelum cedera itu saya habis pondoan dari Condet saya ke Bogor, pulangnya saya lewat Parung, Ciputat, Pondok Indah, Simatupang, itu 100 kurang lebih 110-an lah, 110 120. Itu udah sampai ke Bandung itu dari sini. 120 ya. Kalau Buah Batu itu 120 sampai 130 ya. Muhammad Toha lah. Luar biasa ya. Stress release-nya di situ, Pak. Jadi kenapa saya main sepeda itu poin utamanya adalah stress release. Dan komunitasnya memang ramai ya Pak ya? Kebetulan kami dipertemukan oleh sepeda dan di jalanan gitu. Jadi kami naik sepeda, terus ketemu teman-teman yang naik sepeda juga, orang kantoran, ngobrol, ya ibaratnya ngopi bareng, sekedar main nyari warung kopi, ngobrol. Yuk kita bikin WhatsApp group gitu kan. Jadi kita bikin WhatsApp group, ada yang namanya dulu pertama kali itu gue menuju kantor gitu. Jadi gue menuju kantor atau gontor gitu, kita bikin namanya gue menuju kantor. Teman-teman yang naik sepeda ke kantor kita kumpulkan di WhatsApp group, banyak tuh beragam. Cuma yang arah naik sepeda ke kantor ke arah Cakung cuma saya sendiri, sisanya rata-rata teman-teman ke daerah pusat semua. Saat ini kurang lebih ada 200-an lah ya, 200-an orang. Akhirnya kita selain main sepedaan, ada apa lagi nih yang bisa kita maksimalkan nih gitu. Karena semua teman-teman kan rata-rata punya potensi. Sama kedua, anak sepeda biasanya senang upgrade Pak. Nah, kalau udah upgrade itu kalau bisa jangan ketahuan istri lah. Yang nggak usah minta izin tapi minta maaf itu ya Pak ya? Nah itu Pak, kalau bisa jangan ketahuan istri lah.
Iya. gitu. Jadi pada upgrade yuk kita banyak spare part copotan. Akhirnya kita coba ide, kita rakit yuk jadiin satu sepeda. Ada yang punya well setnya atau bannya kita ambil. Ada yang punya frame-nya doang kita ambil, kita rakit jadi satu. Untuk apa itu Pak Dede? Kita sedekahkan Pak. Gitu. Dijual, dilelang, terus uangnya Enggak. disedekahkan apa sepedanya disedekahkan, Pak? Enggak kita jual, jadi kita sedekahkan sepedanya. Jadi kita bikin satu sepeda sampai jadi, terus kita sedekahkan. Gitu. Jadi kita nggak jual, kita sedekahkan ke penghafal Quran, ke guru-guru yang memang tidak ada transportasi, dia mau naik sepeda kita berikan ke mereka. Terus ada tunarungu, alhamdulillah ada tunarungu ternyata anaknya penghafal Quran Pak, masih SD, itu di daerah Tapos Cimanggis. Kita ketemu karena orang tuanya lagi jualan kerupuk, ya itulah ya enaknya naik sepeda di situ. Naik sepeda, terus ketemu orang, kita ngobrol segala macam. Oh ternyata dia punya anak penghafal Quran, kita mampir ke rumahnya, kenalan sama anaknya, dia mau sepeda, ya udah kita siapin sepeda. Sederhana aja sih Pak, konsepnya hanya seperti itu. Itu kan tadi kita ngomong dari komunitas ya. Mungkin dari satu komunitas ada 1-2 orang yang berpikir kayak gitu ya. Nggak semua orang. Gimana caranya supaya di komunitas itu kompak, memang mau gitu melaksanakan kebaikan yang tadi Pak Dede disebutkan salah satunya. Ngedorongnya itu loh Pak. Nah itu ya, mungkin kekuatan doa kali Pak ya. Bingung juga saya. Bingung juga. Karena yang paling sederhana kan kalau orang ketika dia melihat, dia akan meniru dan akan mempraktekkan. Dari kita di pengurusan itu kurang lebih ada 5-10 orang lah ya. 5-10 orang. Mulai dari kepengurusan itulah 10 orang itu sebagai tim tank kita ngasih contoh. Kita coba dokumentasikan, kita coba sharing, kita ajak untuk duduk bareng. Yang menurut saya sih adalah ketika kita bikin makan bareng. Jadi rata-rata pesepeda itu kalau udah keluar rumah lupa sama anak sama istri Pak. Jadi kita ajak semua keluarganya. Jadi istrinya sama anaknya kita ajak, kita duduk bareng. Inisial pertama kali itu di 2019 itu kita ngumpul di UI Depok. Jadi ada yang bawa istri, ada yang bawa anak. Terus masing-masing, gue bawa gorengan ya, gue bawa potlakan serah. gitu ya. Potlakan lah ya. Bawa masing-masing. Betul. Nah di situ kami saling untuk merangkul lah ya sama teman-teman, saling memperkenalkan diri. Jadi istri dan anak tahu aktivitas suaminya kemana, berkumpul dengan siapa, temennya kayak gimana gitu siapa, seperti apa. Sehingga itu udah pasti visa keluar rumah mau main sepeda terserah dah. Mau main sepeda kemana aja silakan. Wah gitu. Kata-kata sederhananya adalah bagaimana kita bermanfaat atau belajar bermanfaat untuk orang lain. Itu menurut saya key point-nya di situ. Karena tadi yang awalnya saya pribadi dulu saya di Komatsu itu yang kebetulan saya aktivitas sebagai internal audit di Komatsu. Saya yang membangun internal audit di Komatsu itu kurang lebih di tahun 2007-2008. Sampai sekarang saya di 15 tahun di Komatsu masih tetap di IA Pak. Kebayang dong internal audit stresnya seperti apa. Stres rilis saya adalah naik sepeda. Ketika saya naik sepeda, saya keluar rumah itu jam 5 subuh, habis subuhan jam 5, sepedahan sampai office, mandi, ada rasa ketenangan dan kenyamanan. Jadi itu awal pertama kali saya sepeda ada stress release. Tapi makin kesini akhirnya bergeser. Ada ketenangan lain. Panggilan lain gitu ya. Betul. Yang akhirnya mungkin tagline yang kurang lebih 3 tahun terakhir lah ya. Saya coba mulai memperkenalkan tagline itu adalah terus menebar kebaikan. Ya betul. Karena ketika kita ngomong bicara terus menebar kebaikan, ada kenikmatan lebih lain, Pak. Selain stress release tadi yang saya bilang di Agi, saya tahu bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Disitulah kita merasa, hadirnya kita walaupun sederhana ya, walaupun hanya sekedar memberikan botol aqua, duduk bareng ataupun ngopi bareng di pinggir jalan. Karena kenikmatannya di situ, Pak. Saya senang naik sepeda ketika saya istirahat ketemu dengan tukang warung,
saya sambil ngobrol ya, walaupun ngobrol ngalor ngidul, tapi ada ibroh buat kita. Ya, Disitulah nikmatnya sepedahan menurut saya. ya. Kalau tadi kita ngomongin ini sepeda, terus ke Agi, ke semangat, ke sukarelawanan gitu ya. Bermanfaat untuk yang lain. Kebermanfaatan tadi ya, bahwa kita ini yang harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau yang pada dilihat dari teman-teman yang udah ikut bergabung di komunitas maupun teman-teman yang ikut gabung di Agi, efeknya buat mereka sendiri atau buat organisasi kerasa nggak pada dia? Sangat terasa sekali Pak. Ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan ya, ibaratnya kayak kalau kayak kita dulu nikah sama istri kita kan lagi sayang-sayangnya itu ya, awal-awal nikah kan, walaupun insya Allah sampai sekarang masih sayang ya istri. Ibaratnya apapun yang kita lakukan namanya buat keluarga itu pasti ada kenikmatan tersendiri kali ya, mungkin nggak bisa kita pakai kata-kata, cuma ada kenyamanan lah, sangat nyaman lah gitu. Ibaratnya Agi itu sama aja seperti rumah kedua. Kita sudah capek aktivitas di kantor, ketika kita kumpul dengan teman-teman Agi, selalu banyak ide-ide yang luar biasa. Out of the box semua lah. Wah, ternyata berawal dari ide, akhirnya seperti Agi sekarang ini kan luar biasa, Pak. Padahal kalau saya sih lihatnya malah melihat pergerakan Pak Dede itu sedemikian mandirinya dalam menebar manfaat, mengajak kebaikan kepada teman-teman di komunitasnya Pak Dede, dimanapun itu Pak Dede beredar begitu. Jadi motor ya, melihatnya kita itu. kita nyontoh Pak Dede gitu semangatnya Pak ya. Iya, ngecas banget buat kami ini Pak Dede itu. Iya. Saya 2 bulan September Oktober itu kami bikin gerakan Jumat Barokah namanya. Jadi Jumat Barokah kita coba kita lempar ke beberapa ada tempat rumah makan, namanya Ayam Bebek Java. Saya nyebut merek nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa, kan kebaikan. Gitu. Asalnya, nih gue punya program namanya Jumat Barokah. Gue pengen nyebar makanan sebanyak 100 paket ke anak-anak yatim, duafa. Wow. Lo mau support apa? Alhamdulillah bersambut. Gue ngasih nasi setiap minggu 100 kotak. Terserah anak-anak sepeda yang nyalurin, siap gitu. Terus kita lempar ke grup. Nih alhamdulillah nih udah ada yang support nih. Yang bilang, udah saya ngasih uang segala macam berapa, alhamdulillah. Sampai segitu Ham. Sampai makanya saya bilang, wah masya Allah nih, ternyata dengan hanya sekedar kita melempar wacana seperti ini dan sangat masif sekali. Tiap minggu selama 2 bulan itu seminggu setiap Jumat 100 box nasi free dikasih sama mereka. Terus ada juga yang ngasih dana, tiba-tiba masuklah dengan nominal 25 juta, masuklah dengan nominal sekian. Wah ini luar biasa. Malah yang sekarang akhirnya yang agak sedikit repot ya buat saya pribadi. Kan kebetulan nomor handphone saya yang di-share nih secara publik. Sebenarnya itu nomor pribadi saya. Akhirnya sekarang banyak masuk, Pak, saya punya ada kebutuhan ini. Cuma yang menarik lah di situ. Wah, ternyata terakhir itu ini kaki palsu, Pak. Wah, itu luar. Jadi kita lagi Jumat Barokah tadi, di awal-awal Oktober kita dapat kabar ada anak kecil di daerah Tangerang Selatan namanya Tegar, dia kecelakaan, harus diamputasi. Mas harus diamputasi, ngirim kabar ke kami, terus saya coba follow up segala macam. Saya coba engage dengan beberapa komunitas kaki palsu segala macam, mengejar untuk gratis lah, free, karena ternyata kaki palsu itu minimal 25 juta harganya. Begitu 25 juta, wah ternyata bisa nggak free, ternyata nggak bisa, harus ada biaya. Ya udah oke, kita lempar lagi ke teman-teman. Gue punya program nih buat anak-anak, ada kebutuhan siapa, bergerak lagi. Alhamdulillah kemarin end of Oktober itu sudah selesai. Pekan lalu dapat kabar sudah mulai diukur untuk kaki palsunya. Disitulah Pak kenikmatannya lagi Pak.
Kebayang itu ya. kan HAM. Jadi Iya. ada nyes kali ya. Iya, iya. Nyesnya itu susah ya diungkapkan kalau emang Susah belum diungkapkan, pernah Pak. ngerasain ya berarti ya. Iya. Iya. Dan saya sih bayangin kan kan sebenarnya ngumpulin teman-teman, terus kemudian jika bisa dibayangkan ya semua masing-masing karyawan Astra itu ya kan pasti yang kayak Pak Dede kayak gini kan juga banyak begitu. Itu wow ya itu Sebenarnya potensi banyak, Pak. Saya akuin Ya, kalau saya lihat, kalau melihat Agi itu semua manusia itu punya potensi. ya. Ya kayak pertama kali lah tadi saya agak sedikit mundur ke belakang CCIA Ya. pertama kali. Saya dapat undangan, kebetulan saya ketika itu di ketua DKM. Ya, Dapat ya. undangan, wah ini apa ini cerdas cermat gitu kan. Ya. Waktu itu lagi zaman ramenya kuis siapa berani ya, yang Helmi Yahya ya. Ya, sama- betul, Iya, betul. betul. Ya, Betul. kuis siapa, wah ini menarik nih. Ya udah, yang sholat zuhur di situ, nih gue punya ada kegiatan ini, siapa yang mau ikut? Gitu kan. Ya ketemu di masjid, yaudah ayo bener ya. Yang orang tua mau juga, wah menarik juga kan. Gimana? Semangatnya, wah ayo ikut. Ya itu makanya waktu itu saya share fotonya ke Pak Nana. Nih Pak, saya ketemu file pertama kali nih, saya kenal CCIA nih gitu kan, saya share ke Pak Nana. Pak Nana, itulah situ, oh ternyata menarik ya gitu. Jadi sebenarnya semua orang potensinya ada, mungkin bingung, saya harus kemana, saya harus gimana. Tetapi ketika kita bisa memberi contoh, kita bisa memberi semangat, Ya. ketika kita bisa jadi teman diskusi yang enak, kan kebetulan alhamdulillah dengan mungkin ada keberkahan dari COVID kali ya, ada keberkahan dari COVID, Ya. ketemu dengan beberapa komunitas, dengan beberapa yayasan, sekolah. Terakhir itu kan kita sekarang menghandle anak-anak autis dan Down syndrome kali. Kita fokusnya sebenarnya di sana sekarang. Anak-anak autis dan Down syndrome itu disitulah ya namanya laki-laki ya. Saya nangis-nangisnya tuh di situ, Pak. Mungkin boleh Bagaimana HAM ini untuk yang ini kayaknya ini boleh di-share lebih dalam Pak Dede untuk yang tentang ini gimana Pak Dede? jadi tuh saya ketemu yayasan namanya Yayasan Al-Kamaliyah itu karena sepedahan di Bogor. Jadi kami sepedahan ke Bogor, tiba-tiba ketemu ya dilalah ya, qadarullah Allah mempertemukan punya jalan di situ, lagi ngopi bareng, makan segala macam. Ternyata yang punya Yayasan Al-Kamaliyah itu alumni Trisakti, Pak. Oke. Angkatan 90 gitu. Ya. Terus saya ngobrol, diskusi, ternyata anaknya itu autis ketika usia 3 tahun. Cewek saat ini usia sudah 24 tahun. Ya. Di lingkungan sekitar mereka, itu ternyata banyak anak-anak autis dan Down syndrome yang ditinggal suami. Ditinggal karena merasa anaknya cacat, Ya. suaminya tinggalin gitu aja. Atau dicerai, segala macam. Ya. Nah, dari situlah ternyata dia coba, yaudah saya coba mengajak lingkungan sekitar saya untuk sekolah gratis, rumahnya dijadiin sekolah garasi. Berada garasi, dididik lah, terus manggil guru berkemampuan khusus untuk ngajarin, ibu-ibu pada sukarela. Alhamdulillah kurang lebih ada 50 anak. Dan saya datang ke sana, disitulah saya ketemu namanya seorang ibu ya, ibu-ibu hebat itu saya akuin di sana. Bagaimana dia bisa survive, ngurusin anaknya, menjaga anaknya tanpa suami. Kalaupun ada, karena selama saya bikin acara, saya ketemu dengan yang namanya suami itu bisa dihitung dengan jari, Pak. Jadi ada yang ditinggal, ada yang dicerai, makanya saya bilang ini adalah ibu-ibu hebat. Nah dari situlah akhirnya kita coba, saya bisa memberi manfaat apa nih di sini. Akhirnya saya punya sepeda kesayangan, saya jual, saya lelang ketika itu. Hasil lelangnya itu untuk membangun sekolah. Jadi ada rencana mau naik ke jadi 3 lantai. Garasinya mau dibongkar, ya udah kita tes aja, udah langsung saya jual sepeda. Alhamdulillah ketika itu laku sama orang daerah Jakarta Barat kalau nggak salah. Ya. Laku sama orang Jakarta Barat, kita serahkan ke mereka. Alhamdulillah sudah mulai naik 3 lantai, walaupun belum selesai. Terus apalagi nih yang bisa saya bantu? Saya bilang, ternyata anak-anak hebat itu ini, Pak, mereka bisa bikin celengan, Pak. Ada karya mereka itu yang sangat luar biasa, mereka bikin celengan sederhana sih,
Cuma nilainya itu ya, ketika kita lihat, wah Masya Allah anak-anak seperti ini bisa membuat celengan. Langsung saya ambil, ya udah saya ambil, bisa produksi berapa, saya ambil semuanya, saya bantuin jualan. Iya. Jadi sekarang tuh saya, nah kalau bawa mobil, di mobil saya itu isinya celengan semua, Pak. Kayak gimana tuh Pak modelnya tuh Pak? Nanti boleh di-share ya modelnya. Oh boleh Pak. Iya. Saya mampir kemana, ngobrol, saya bawa celengan nih. Gue punya jualan nih, celengan. Yang bikin anak-anak autis dan Down syndrome, mereka bikin dengan biaya kos produksinya itu satu celengan harga 35.000. Terserah lo mau bayarin berapa, keuntungannya full 100% untuk bangun sekolah. Ada yang ngambil satu celengan ngasih 100.000, ada yang ngambil celengan satu ngasih sekian juta, ya silakan. Dari situ kita kirim ke Alkamalia langsung ya jadi semen lah, jadi bata segala macam untuk membangun, dan akhirnya itu menjadi program rutin lah celengan. Tapi ada satu ide besar yang mungkin saya coba meng-engage teman komunitas besar di Indonesia, kan IDFB ya, Indonesia Folding Bike. Saya lagi mau bikin namanya, mungkin masih agak sedikit bawa nama kampus sih, karena awal idenya itu adalah namanya tisu Pak. Apa itu Pak? Jadi tisu itu namanya Trisakti Asuh. Oh iya. Jadi konsep besar saya itu adalah saya ingin pesepeda itu menjadi orang tua asuh buat anak-anak hebat ini. Terlepas mereka bisa ngasih, saya tiap bulan ngasih 100.000, nggak masalah. Karena dari uang 100.000 inilah mereka bisa survive. Iya Pak Dede. Karena merawat anak-anak berkemampuan khusus itu tidak sedikit dananya Pak, sangat mahal ya. Sehingga program yang mungkin awalnya itu adalah dari teman-teman Trisakti Muslim Bike tadi, saya mau punya program namanya Trisakti Asuh, saya pengen pesepeda menjadi orang tua asuh, cuma saya mau bawa ini ke tingkat nasional. Jadi semua komunitas ada di rumahnya, namanya IDFB, Indonesia Folding Bike. Harapan saya sih, kebetulan kenal dengan ketua IDFB-nya, waktu itu kan ngisi juga ya acara AGI ya. Iya. Kebetulan kenal, belum ada diskusi intens sih. Pengen saya golkan itu jadi sifatnya nasional, sehingga pesepeda itu bisa bermanfaat lagi. Bagaimana dia bisa menjadi orang tua asuh, bagaimana kita bisa mengarahkan ke dalam kebaikan. Yang tadi kembali ke awal, sebenarnya semua orang punya potensi. Ya, betul. Ada yang nggak tahu, ada yang bingung, ada yang butuh teman diskusi. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain, bagaimana saya bisa menebar kebaikan, walaupun sederhana, tetapi insya Allah di situ ada doa kebaikan buat kita semua para muslim. Amin. Gitu. Jadi kayak Agi bikin event, nanti ada engage juga dengan teman Lazis Astra, dengan Amanah Astra nih, Mas Ganjar dan kawan-kawan, bagaimana Desember 1.000 anak yatim kan gitu. Doanya anak yatim itu kan luar biasa Pak. Jadi sebenarnya saya hanya copy paste aja. Apa yang saya lakukan saat ini, copy paste aja dari beberapa program AGI. Oh ternyata menarik ya. Saya bisa bawa ini ke teman-teman sepeda. Jadi kita bukan hanya sepedahan, kita bisa memberi manfaat buat orang lain. Sebagaimana tadi di depan, bahwa ini sebenarnya jadi kayak ujung akhir ini harusnya untuk sesi dengan Pak Dede ini. Sesi podcast terakhir Pak ya. Iya, ini harusnya ini di ujung akhir, karena bagaimana kedermawanan, kesukarelawanan, kebermanfaat untuk sesama gitu, menebar kebaikan itu dilakukan oleh masing-masing karyawan gitu. Itu apa namanya udah yang kayak goalsnya Agi ya. Goalsnya Agi banget gitu. Kalau di Amanah Astra ya iya memang dibentuk untuk hal tersebut, Masjid Astra ya iya, wong namanya juga masjid gitu. Agi pun juga sebagai event ya memang event itu gitu. Tapi memang melihat Pak Dede ya sebagaimana tadi disampaikan Pak Dede juga, itu memang dimanapun berada harusnya bisa menebar kebaikan. Jadi bermula dari sepeda, bolak-balik sepeda, ada komunitas, di komunitasnya itu berkembang, bagaimana bisa mengajak teman-teman di dalam komunitasnya untuk berbuat kebaikan, itu yang
yang mahal banget gitu. Jadi kalau dibilang daging semua, ya Ini daging semua. ini sesi daging semua ini nih, sesi Iya. berat ini. Ini podcast sambil kali Pak ini. Dede ngejelasin kita catat-catatan. Wah, bagus nih Pak. Catat Pak, yang ini Pak. Yang ini masuk Pak. Yang ini masuk Pak. Yang ini masuk Pak. Iya. Saya cuma Aduh. copy paste aja, saya dapat dari Agi semuanya kan. Saya kalau nggak dapat, ya qadarullah ya, kalau saya nggak dapat undangan CCA, saya nggak kenal sama namanya Agi, Pak. Iya. Iya. Aduh, gimana Ham? Iya, ini kayaknya banyak catatan yang kita harus olah nih Pak. Udah langsung PR-nya banyak banget. Bener sih kata Pak tadi ya. Banyak narik napas Ham. Sesi puncak ini Pak ya. Nahan napas, narik napas ini sesinya. Iya, nih. Aduh. Momen-momen indah seperti itu yang membuat kita banyak-banyak bersyukur. Banyak orang ingin antri begitu banyak ingin masuk menjadi karyawan Astra. Ketika kita sudah duduk di posisi Astra, manfaat apa yang bisa kita berikan di situ? Kalau zaman dulu ibaratnya kuliah pulang, masa iya sih kerja pulang. Dunia itu nggak sekecil itulah ya. Dunia itu nggak sekecil itu gitu. Di luar sana masih banyak orang yang butuh support kita. Alhamdulillah Allah mempertemukan dengan namanya Agi. Disitulah momen, wah bagaimana kita mengeksplor diri kita, bisa memberi kebaikan buat orang lain, bisa memberi kebaikan buat diri kita juga sendiri. Makanya Agi itu kalau udah ada undangannya ngumpul Agi itu paling seneng. Jadi nge-refresh otak Pak, nge-refresh otak. Apalagi anak-anak sekarang kan Gen Z itu kan idenya luar biasa Pak. Iya, out of the box ya. Aduh itu. Walaupun kita ngadepin anak-anak Gen Z juga agak-agak sedikit ngelus-ngelus dada juga sih. Cuma ide-idenya itu luar biasa Pak. Gitu. Karena saya belum lama ini di kantor menghadapi 2 anak Gen Z. Saya kaget. Anak Gen Z gitu. Tiba-tiba ngilang dari kantor 3 hari. Gak ada kabar. Ya. Wah, pas hari ketiga, 2 hari hilang, hari ketiga saya tanya, kenapa? Saya stres dengan kerjaan, saya mau healing. Terus sekarang, ya saya udah nggak stres, makanya saya kerja sekarang. Wow, saya bilang, asik ya. Luar biasa sekali. Saya pikir tadinya, wah ini hanya 1 orang. Terus ketemu anak Gen Z berikutnya, kok setipe ya, saya bilang. Di situ, wah ini mungkin bagaimana konsep Agi bisa menembus ke teman-teman anak-anak Gen Z ini luar biasa nih Pak. Menurut saya itu tantangan yang sangat luar biasa nih. Ya betul. Tantangan yang menarik. Bisa menembus ya dengan anak-anak Gen Z yang menurut saya luar biasa. Karena saya banyak belajar lagi. Wah luar biasa ya. Saya bilang saya kalau ada di posisi kamu ketika itu saya udah didamprat habis-habisan sama perusahaan. Kamu saya stres Pak. Saya mau healing gitu. Waduh, baru kali saya ketemu ini. Iya. Ini Gitu. dapat titipan satu lagi nih dari Pak Dede berarti ngurusin untuk Gen Z Agi ini. Iya, dan anak Gen Z buat Agi nih ya luar biasa nih. Bagaimana kita bisa mengeksplor teman-teman Gen Z, bisa jadi panitia, bisa jadi MC. Jadi jangan Om Erik lagi lah gitu kan. Kalau Om Erik kan udah sering lah ya. Udah tampil, udah sering jadi MC gitu kan. Gitu. Jadi mereka bisa memberi kontribusi itu, cuma memang pendekatannya itu yang kalau bahasa saya dulu sih, kalau anak-anak tongkrongan, bagaimana dia bisa ngeklik. Nah, ngekliknya ini ya, momen ngekliknya itu lebih banyak ketika saya goes bareng, naik sepeda, terus ada diskusi kecil, ngobrol, ngalor ngidul, wah gue seneng nih ide lo kayak gini, ayo gue bantu, ayo kita mau kerja. Mungkin dari diskusi-diskusi kecil sudah luar biasa tuh. Tangtong, tektokan, ngasih ide segala macam. Akhirnya ada benang merah, oh persepsi kita punya mindset yang sama nih. Gitu, ayo kita bangun lagi bareng-bareng. Gitu. Apalagi lagi tahun depan nih, gimana nih persiapannya? Biasanya Pak Nana udah ada warna-warna apa nih Pak rencananya? Ya, ini memang persiapan dalam bentuk lain ini salah satunya di podcast ini Pak Dede. Ya, colongan-colongan pakai podcast ini satu-satu gitu, terus kemudian teman-teman juga mendengarkan satu-satu kayak gitu. Iya. Atau mungkin dari Pak Dede nih, kita mungkin sekaligus closing gitu ya. Apa ada statement atau ada ajakan atau ada himbauan bagi karyawan baik yang belum pernah
terutama untuk yang belum pernah ya, ataupun yang udah ikut untuk join di AGI lagi, mungkin ada motivasi dari Pak Dede nih, Pak Dede. Kalau saya sih sederhananya, lo mau senang-senang, lo mau happy-happy, lo mau nyari kenikmatan di AGI. Sederhananya gitu. Lo mau senang, dapat senang, lo happy-happy, bisa ketawa, bisa lepas, lo bisa stress, lo bisa nyaman ketemu dengan orang-orang baru dengan mindset yang berbeda, tetapi lo bisa kerja bareng dengan mereka, yaitu cuma di AGI. Jadi buat teman-teman Astra Group yang lain, nggak ada ruginya deh gabung AGI tuh, ketemu orang-orang hebat. Saya di AGI banyak orang-orang besar yang dekat dengan AGI yang bisa kita copy paste kebaikan dari mereka, sehingga kita bisa menjadi lebih bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi akhirnya AGI itu kan bikin kangen, Pak. AGI itu bikin kangen. Rugi kalau orangnya ikut AGI, kalau saya bilang rugi gitu. Dan menariknya AGI itu waktu nih, saya belajar dari AGI, saya lupa di event AGI berapa, kan kita membuka juga ruang diskusi dengan teman-teman yang non muslim. Bagaimana kita terbuka dengan mereka, kita bisa kerja bareng kok. Saya dengan, walaupun namanya Muslim Bike, di komunitas saya pun banyak orang non muslim, dan mereka juga punya niat kebaikan juga sama, dan malah menitipkan amanahnya itu ke kita, ya udah nggak masalah, bisa kok jalan bareng. Disitulah saya belajar Astra Gema Islami, Trisakti Muslim Bike punya benang merah yang sama, adalah muslim, tapi kita bisa untuk kerja bareng gitu, Pak. Luar biasa, nggak berasa ya Pak ya, kalau ngobrol sama yang banyak dagingnya ini, waktu serasa nggak berasa. Cuma copy paste saya nih. Kayak makan Banyak steak, nahan tiba-tiba napas, habis banyak aja gitu tarik kan. napas itu. Luar biasa. Aduh. Biasa. Kayaknya PR kita dari obrolan hari ini cukup banyak nih Pak Nana, catatan kita yang mesti kita garap dan kita rapiin di Trello ya Pak Dede ya, supaya bisa di follow up. Jadi memang dari semua sesi-sesi podcast kita rangkum di Trello semuanya catatannya, dan ini bentuknya di colongan-colongan kita untuk aktivitas AGI kita di 2023. Mungkin untuk sesi kita hari ini kita cukupkan Pak Dede, Pak Nana. Nah, supaya obrolan kita dapat keberkahan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Oke, terima kasih banyak Pak Dede, Pak Nana. Sampai kita jumpa lagi di event-event AGI. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast AGI, saatmu beraksi.